Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Mandua, Kota Cilegon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengajar di Mandua, Kota Cilegon, kelas 11 IPS 1 dengan materi tentang perilaku dosa besar. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran yang membangun agar ke depan saya lebih baik dan menjadi guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, apa kabar anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, alhamdulillah pada hari ini, di siang hari ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, mari kita awali pada hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjutkan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa hati kita jadi bersih dan mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita untuk menerima ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum dimulai hari ini, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Suci Naya. Suci, kenapa Suci? Siapa lagi? Akila, kenapa? Sakit. Siapa lagi? Cerita. Kenapa cerita? Sakit. Sakit ya, mudah-mudahan. Ada lagi? Sudah ya, mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan Allah cabut penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita cek terlebih dahulu kesiapan dan kerapihan kita. Barangkali ada pakaiannya yang belum rapi, atau barangkali ada sampah yang mungkin masih ada di kolong meja kalian, boleh dibersihkan terlebih dahulu. Sudah bersih?
Sudah. Baik, kalau sudah ya. Baik. Oke anak-anak, pada hari ini ya kita akan mempelajari mengenai perilaku dosa besar ya. Namun sebelum itu ya, bahwa Allah itu memuliakan orang-orang yang berilmu dan beriman ya. Maka dari itu kalian tidak cukup hanya berilmu, tapi juga harus dilandasi dengan ilmu. Karena ilmu ya tanpa amal itu seperti pohon yang tak berbuah. Pun sama ya, amal tanpa dilandasi dengan ilmu itu seperti kosong. Maka oleh karena itu mari kita terus semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad kita melawan kebodohan ya. Oleh karena itu mari kita terus semangat untuk belajar, mari semangat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita hari ini merasa lelah belajar, maka siap-siap di masa depan kita akan merasakan kelelahan. Kenapa? Karena kebodohan kita. Oleh karena itu hari ini kita jangan sampai menjadi orang yang lelah. Biarkanlah lelah itu menjadi energi untuk menapaki kelelahan selanjutnya, hingga kita tidak pernah lelah dan lelah itu telah lelah mengejar kita. Baik anak-anak, pada hari ini ya kita akan mempelajari dosa besar ya. Ada 10 sebenarnya, tapi pada hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada membunuh, lalu yang kedua ada liwat, lalu yang ketiga ada LGBT, lalu yang keempat adalah meminum khamr ya. Baik anak-anak, minggu lalu ya kita sudah belajar mengenai aliran-aliran ilmu kalam ya. Masih ingat apa saja aliran ilmu kalam? Masih ingat? Ya. Ada apa aja? Ada Khawarij, ada apa lagi? Ada Syiah, ada apa lagi? Ada Murji'ah, ada lagi apa? Qadariyah. Semua itu adalah aliran ilmu kalam, di mana salah satu pembahasan ilmu kalam itu adalah perilaku dosa besar. Nah, dosa besar ini kata aliran Mu'tazilah ini ditempatkan tidak di surga, tidak juga di neraka. Namun Asy'ariyah mengatakan kalau orang yang melakukan dosa besar kecuali syirik, maka kalau dia bertaubat maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini ya kita akan mempelajari yang namanya ayo menghindari perilaku dosa besar ya. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 ya, ini namanya kelompok Eropa ya, kelompok Eropa. Lalu yang kedua ada kelompok Asia ya, kelompok 2. Kelompok 3 ada Australia. Nah, kalau kelompok 4 itu benua Afrika. Nah, ya, jadi ada Eropa, ada Asia, ada Australia, ada Afrika. Ini nama kelompoknya ya. Baik, tapi sebelum itu anak-anak, mari kita perhatikan terlebih dahulu. Bapak sudah bikin video pembelajaran ya. Kelihatan? Ya, kalau jelek tolong dikomentari ya. Tapi jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe ya. Oke.
Ya, sudah tadi ditayangkan sebuah video ya berkaitan dengan dosa besar. Apa saja tadi? Membunuh. Lalu yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, baik. Dari tayangan video tadi ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, Pak. Kan tadi macam-macam dosa besar itu salah satunya ada membunuh kan. Saya ingin bertanya, kalau semisalkan ada korban pelecehan gitu nih Pak ya. Terus si korbannya ini niat ingin melindungi diri. Ya. Nah, tanpa disengaja si korbannya ini membunuh si pelaku. Itu hukumnya kayak gimana ya Pak? Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertanyaannya bagus sekali, kita di-upload dulu ya. Ini ada seorang yang diperkosa begitu ya. Kemudian tanpa sengaja membunuh pelakunya. Lalu bagaimana hukumnya? Maka yang pertama yang menjadi prinsip tadi ada 5 maqasidus syariah. Yang pertama apa? Hifdzul din, menjaga agama. Lalu yang kedua ada apa? Hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Lalu yang ketiga ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Lalu ada hifdzun nafs, ya, nah, menjaga diri, menjaga jiwa. Lalu yang terakhir ada hifdzul akal, menjaga akal. Maka dalam konteks masalah ini ya, ada orang yang ya tanpa sengaja membunuh. Bagaimana hukumnya? Maka itu kategorinya adalah apa? Menjaga apa? Diri. Nah, menjaga diri daripada kita diperkosa gitu kan? Itu namanya pembelaan diri. Bahkan dalam kitab undang-undang hukum pidana atau disingkatnya KUHP, kalau membunuh tanpa sengaja, maka di dalam Islam juga itu ya dalam rangka membela diri, tidak masalah ya. Karena kalau kitanya yang tidak membela diri, maka kita yang akan menjadi korban, maka tidak ada hukum baginya. Nah, hanya saja di Indonesia ya perlu dilakukan sebuah peradilan terlebih dahulu. Di mana? Nah, tentunya di pengadilan. Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah menyampaikan video, kemudian sudah ada yang bertanya. Maka sekarang kita akan diskusi kelompok dan kita akan memakai namanya jigsaw atau dan juga jigsaw dan problem based learning. Jadi kita belajarnya berbasis masalah tetapi pakai jigsaw. Apa jigsaw? Tim ahli. Oleh karena itu silakan angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Telunjuknya mana telunjuknya? Oke, silakan tunjuk juru bicaranya. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke ya. Kelompok Eropa siapa kelompok Eropa? Kelompok Asia siapa? Ada. Kelompok Australia siapa? Kelompok Afrika siapa? Baik, semuanya sudah berkelompok. Oleh karena itu, silakan kalian berdiskusi ya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Hasil presentasi dipresentasikan ke kelompok lain. Yang materi tadi, poin-poinnya aja. Oke, di sini saya perwakilan dari juru bicara kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama, ada definisi membunuh. Membunuh mempunyai arti adalah melenyap. Alhamdulillah. Awalan hayamina nashkurullaha afa wa jadda alladina fatata'na ni'matan adimatan wa ni'matan kasiratan hatta nastatau an najtami'a fi hadha makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman nubalighuma ilan nabi faddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladina qad ahwajan nasi minad dulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Oke, baik, di sini saya akan
mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang materi LGBT. Ada yang tahu nggak sih LGBT itu apa? Jadi LGBT itu kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, dari ke LGBT yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender ada yang tahu nggak sih? Jadi yang pertama itu kan ada lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, yang artinya perempuan mencintai seorang perempuan. Paham nggak? Nah, perempuan ini merasakan cinta atau rangsangan seksual terhadap keduanya. Selanjutnya ada gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Nah, si laki-laki ini mencintai laki-laki dan merasakan rangsangan seksual, saling berhubungan seksual gitu ya. Paham ya? Iya. Selanjutnya ada biseksual, yaitu orang yang mempunyai kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ya. Selanjutnya ada transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Jadi kita kan lahirnya sebagai perempuan dan laki-laki nih, tapi ada suatu saat kita tuh pengen milih jadi, misalnya si perempuan nih, pengen jadi laki-laki gitu, paham kan? Nah, Bagaimana sih cara menangani dan menghindari perbuatan LGBT? Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menghindari LGBT? Ada dua cara. Yang pertama yaitu kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh agar terhindar dari perbuatan tersebut atau dampak negatif dari LGBT. Yang kedua yaitu menghindari tontonan seperti BL atau yang lainnya yang masuk ke dalam LGBT. Apakah sudah cukup? Sekarang kita akan main kuis. Nah, silakan buka HP-nya. Nanti ada ranking 1 ya. Nanti yang siapa ranking 1 nanti minggu depan Bapak kasih hadiah. Ya, hadiahnya umroh. Ya. Ya, hadiah apanya? Hadiahnya. Ya, oke. Baik, sekarang anak-anak silakan buka Google ya. Silakan Google. Kemudian ya, silakan nanti klik di Google-nya Quizzes ya. Seperti ini ya. Oke. Klik Quizzes. Sudah ketemu semua? Oke, kalian login di for student. Sudah? Oke, kalau sudah nanti akan ada kode yang Bapak kasih ya. Nah, oke, ini namanya kuisnya Quizzes yang ada 8 soal. Ya, bukan hanya benar tapi juga cepat ya. Oke. Oke. Silakan nanti masukkan kode dan tulis nama kalian. Oke, sebentar. Ada kode di situ? Nah, masukin kode yang 568339. Ya. Oke, sudah semua ya? Sudah siap? Bapak mulai ya kuisnya ya. Ini soalnya agak mencengangkan. Oke, soalnya gak panjang-panjang. Dibaca dengan baik. Oke.
kita lihat siapa ranking pertama. Oke. Ketiga Juliana, mana Juliana? Ya berdiri, disunting. Juliana, mana Juliana? Ya, tepuk tangan untuk Juliana. Kelompok tiga. Juara tiga, juara duanya ada Anissa tuh. Ya, beri tepuk tangan. Juara pertamanya adalah Muhammad Ridwan Akil. Ya, silakan bermulai. Ya, sekarang mari kita simpulkan ya materi pada hari ini ya. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai perilaku dosa. Ada membunuh, lalu apa lagi? Berbuat, lalu ada apa lagi? Ya. Lalu tadi apa sih definisi membunuh apa? Ya, kemudian tadi ada liwat. Apa sih liwat itu? Hubungan Ya, yang ini diambil serapan kata dari kaum Lut. Ya, kaum Lut itu kaum apa? Sodom. Ya, di mana laki-laki menyukai laki-laki. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita terjebak pada perilaku liwat. Lalu yang ketiga tadi apa? Ya, namanya LGBT itu singkatan dari apa? Lesbi apa lesbi itu? Perempuan menyukai perempuan. Kalau ada gay apa gay? Ada transgender apa transgender? Yang merubah jenis kelamin atau laki-laki nih ya, jenis kelamin tapi perilakunya perempuan. Nah itu juga trans. Lalu yang terakhir adalah apa? Yang meminum. Yang kalian bayangkan pasti minum khamr itu hanya miras atau alkohol, betul? Nah, ternyata yang namanya khamr itu ya bukan hanya minuman, tetapi segala sesuatu zat apapun yang dapat menghilangkan akal. Ya, tadi di Maqasidus Syariah apa tadi? Ada hifdzul akal, yaitu menjaga maka sesuatu yang merusak akal maka hukumnya haram. Nah, ya. Kata MUI ya atau Majelis Ulama Indonesia, khamr itu bukan hanya minuman alkohol, tapi wujud lain seperti apa? Ganja. Nah, ganja, apa lagi? Sabu-sabu. Sabu-sabu, apa lagi? Narkoba, apa lagi? Pikoklo, ya. Itu juga sama, itu kategorinya adalah khamr. Dan untuk kita agar menghindari semua itu, yang pertama adalah ya agar kita tidak terjebak pada perilaku dosa besar. Yang pertama kita bergaul dengan orang-orang ya, dengan siapa kita berteman maka itu akan mempengaruhi. Kemudian apa yang kita baca itu juga mempengaruhi. Apa yang kita tonton juga mempengaruhi pikiran. Baik, karena waktunya sudah berakhir, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Amin. Dan jangan lupa hati-hati di jalan ya. Jangan mampir kemana-mana dan salamkan salam Bapak kepada orang tua kalian. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.